Bismillahirrahmanirrahim. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat seiring salam bagi junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita rindukan, ya, dan sudah selayaknya kita mencintai beliau, ya, dan mengikuti apa-apa yang beliau lakukan, ya, dan kepada keluarganya, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik. Kaifa halukum santri-santri Ustaz? Ya, Ustaz doakan semoga Allah selalu menjaga antum dalam kebaikan dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Baik, pada hari ini kita akan belajar iman, ya, belajar bab iman terkait tentang apa? Ayo. Sebelumnya belajar apa, Nak? Ya, video sebelumnya adalah tentang buah tin, ya. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang buah selanjutnya di dalam surat At-Tin itu sendiri, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Tin, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, dan sampai akhir, ya. Dan ayat. Nah, di awalnya ayat pertama itu adalah wat-tini waz-zaitun, ya. Allah berfirman yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, ya. Di mana ini adalah hak Allah. Allah bersumpah, ya, bersumpah dengan menyebut, bersumpah atas makhluknya, ya, atau sesuatu yang disebutkan buah tin kemudian zaitun, itu adalah hak Allah, ya. Kemudian biasanya ketika Allah bersumpah seperti misalnya demi waktu, berarti ada sesuatu yang penting, ya, di dalam hal yang disebutkan tadi. Nah, sepertinya demi waktu, ya, waktu itu sangat penting dan banyak hal yang harus kita pelajari. Dan sekarang adalah demi buah tin, ya, dan zaitun. Sebelumnya sudah dipelajari buah tin, sekarang adalah buah zaitun. Dalam tafsir menyebutkan yang dimaksud zaitun di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang dimaksud zaitun di sini adalah nama salah satu masjid di Baitul Maqdis, ya. Dan ada pendapat ulama yang lain pun adalah ya buah zaitun yang dimaksud, gitu, ya. Buah zaitun yang dimaksud. Nah, bagaimana Allah menciptakan? Allah Al-Khaliq menciptakan buah-buahan, ya. Sebelumnya biji-bijian, ya, bagaimana menanam pohon, terus kemudian buah tin, dan hari ini adalah tentang buah zaitun. Dan tentunya ketika Allah menciptakan, kemudian Allah di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran menyebutkan dan bersumpah atas atas yang Allah ciptakan itu, kemungkinan di situ ada suatu hal yang harus kita pahami, ada sesuatu yang spesial, ya, ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, ya. Dan apa itu yang istimewa?
Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nur ayat 35. Ya, sebagaimana tadi tertera, bagaimana zaitun ini diberkahi ya. Sebagaimana tadi ada dalam surat An-Nur yang artinya, potongan artinya yang di sini adalah yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nah, di situ ada kalimat berkah ya, pohon yang berkahnya. Nah, jadi selain berkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan makan buah zaitun, ya, dan meminyaki rambut dengan minyak zaitun. Jadi selain Allah berkahi, ternyata ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengkonsumsi, ya, memakan buah zaitun dan meminyaki rambut kita diminyaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan hal itu, ya, sebagaimana dari Abu Usaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah zaitun dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah. Masya Allah ya, pohonnya berkah. Hadis Tirmidzi disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Masya Allah ya. Nah, itu ya. Jadi buah ini adalah hasil dari pohon yang diberkahi. Masya Allah. Tentunya ketika Allah memberikan keberkahan, dan insya Allah di situ banyak kebaikan. Tapi memang kita di Indonesia tidak semudah ya, tidak semudah misalnya di Timur Tengah sana, ya, zaitun itu bisa ditanam. Kalau di sini mungkin bisa ditanam, tapi terkait berbuah atau tidak, walau alam, Ustadz belum tahu ya. Dan tentunya ketika ada pun, biasanya nilainya pun lebih mahal. Tapi sekarang banyak ya, kalau jenis seperti minyak zaitunnya itu banyak,
diimpor ya, yang masuk ke negeri kita kemudian dijual. Ada yang curah, ya, ada yang botolan gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, selain diberkahi, seperti tadi disinggung di awal bahwa hal ini biasanya Rasulullah lakukan ya, tentang penggunaan zaitun. Ya, selain dimakan dan digunakan juga minyaknya. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jadikanlah zaitun sebagai idam. Idam apa ya idam? Idam itu adalah makanan pendamping. Dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah. Nah, ini hadis dari Umar nih ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Masya Allah ya, sampai ada hadis-hadisnya nih ya. Maka pohon dan buah zaitun itu penuh keberkahan. Artinya ia memberikan banyak kebaikan yang terus menerus. Ya, keberkahan itu memberikan keberkahan adalah memberikan kebaikan secara terus menerus. Dengan cara dimakan atau dijadikan minyak rambut, ya. Bahkan di negara-negara tertentu, setahu Ustadz ya ada beberapa negara, tapi tidak semua itu menggunakan minyak goreng itu tidak menggunakan minyak sawit seperti di kita ya. Ada yang menggunakan minyak zaitun, ya. Bahkan secara medis pun minyak zaitun itu lebih baik dibandingkan minyak sawit ya. Nah, itu bagaimana ya? Bagaimana kita bisa melihat keistimewaan buah zaitun ini yang Allah ciptakan tentunya, dan yang bisa kita ambil manfaatnya. Taib, santri-santri Ustadz yang insya Allah rahmati, setelah kita mengetahui keistimewaan dan manfaat dari buah zaitun, ya, ada yang perlu kita perhatikan secara umum terkait dengan buah-buahan, ya. Ada adabnya, ya. Di antaranya kita tidak boleh mengambil buah-buahan yang bukan milik kita, ya. Mengambil buah-buahan yang bukan milik kita, dan tidak boleh mencela buah-buahan. Pertama, tidak boleh mengambil nih buah-buahan. Itu salah satu adabnya. Jika melihat nih ada pohon mangga, gitu. Nih ada pohon misalnya pohon anggur, kita jangan asal memetik, ya. Jika itu bukan milik kita. Ataupun misalnya ketika ke pasar, ya, ketika membeli buah, ya, melakukan transaksi misalnya jual beli, padahal kita belum beli, kita sudah nyobain itu mangga jeruknya udah dimakan separoh, ya, padahal kita belum melakukan transaksi. Oh, ingin nyobain, tidak boleh ya, nah ya. Jadi beli dulu gitu ya. Silakan dicoba. Dan tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela, ya. Kalau misalnya ketika makan jeruk, kadang kita dapat jeruknya yang kurang manis atau kecut, ya, atau masam. Jangan serta-merta langsung, ini nggak enak nih, ini buah apaan nih, jelek banget. Nah, nggak boleh seperti itu, ya, mencela, ya. Nah, ini dilarang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan. Ya, khususnya yang sedang kita pelajari yaitu buah zaitun, ya, dengan begitu banyak manfaat, dan terlebih lagi Allah berkahi. Nah, kemudian setelah apa yang Ustadz sampaikan, kesimpulan yang pertama adalah, kita ambil yang pertama adalah Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu yang ada di muka bumi. Allah Al-Khaliq, ya, Maha Pencipta. Jadi bukan hanya menciptakan, Allah lah yang menjaga dan merawatnya. Dan kita itu harus yakini. Kemudian dari apa yang Allah ciptakan itu, Allah memberikan manfaat untuk manusia. Ya, untuk manusia. Itu buah zaitun, buah tin, dan buah yang lainnya. Ya, Allah ciptakan untuk manusia. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan apa yang telah Allah perbuat, ya, yaitu mensyukurinya dengan apa? Taat kepada Allah, dan tidak boleh mencela apa yang diciptakan Allah, ya. Nah, demikian yang bisa kita ambil, ya, Naya.
ibrahnya atau hikmah dari penciptaan Allah. Dan terlebih lagi nak, ketika Allah berkahi, inilah hal yang istimewa, ya. Bukan hanya buah itu, ketika kehidupan kita Allah berkahi, waktu kita Allah berkahi, maka dia akan memunculkan kebaikan-kebaikan secara terus-menerus. Ketika ilmu kita misalnya, ilmu kita diberkahi, maka ilmu itu akan memberikan kebaikan secara terus-menerus. Contohnya misalnya, ketika kita misalnya mengajarkan surat Al-Fatihah, ya, santri-santri kepada adiknya, gitu ya, pada saudaranya, ya, adik-adik. Ketika nanti sudah besar mereka membaca, ya, mereka mengajarkan kembali, ya, nah itu pahalanya akan mendapatkan. Nah itulah keberkahan, ya. Dan ketika waktu kita berkah, wah masya Allah ya, dan itulah pentingnya keberkahan. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan, ya, terkait dengan materi buah zaitun, ya, yang sebelumnya buah tin, ya, di mana kedua buah ini banyak keistimewaannya. Tadi ada kosakata idam. Apa itu ada idam? Ada yang masih ingat? Oh iya, apa itu? Makanan pendamping. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan, ya. Nanti disimak, dipahami, ya, tentang buah tin, buah zaitun, terus sebelumnya ada biji-bijian, sebelumnya ada video tentang menanam pohon, ya. Kita pahami, dan terlebih lagi ketika kita mengetahui ini, kita semakin tahu akan kebesaran Allah, ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, Ustaz mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, dari tutur kata. Kemudian Ustaz juga memohon ampun kepada Allah jika ada hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu, karena kebenaran milik Allah tabaraka wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.